Baik, pada perkuliahan pagi hari ini memang perkuliahannya masih bersifat pendahuluan, karena kan kemarin tidak sempat berkuliah ya, karena Anda harus mengikuti kuliah umum yang memang diwajibkan untuk mahasiswa baru. Ya. Nah, jadi anatomi dan fisiologi sendiri itu ada 3 pengajar, ya saya, Dr. Hamidi Ronald, kemudian ada Dr. Imas, ya, kemudian ada Ibu Asti. Ibu Asti kebetulan bukan dokter ya, tapi dia mempunyai basic di ilmu kesehatan masyarakat sehingga mempelajari juga anatomi dan fisiologi. Ya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda bisa mendatangi ketiga pengajar ini, ya, saya, Dr. Imas, dan Ibu Asti. Baik, dalam mempelajari anatomi dan fisiologi, tentu saja banyak hal-hal yang Anda harus pelajari. Ya. Hal-hal baru, ya, mungkin ada juga hal-hal lama yang pernah Anda pelajari di SMA, tetapi intinya bahwa yang harus diingatkan, Anda tidak akan cukup hanya untuk mempelajari dari apa yang saya berikan atau pengajar-pengajar berikan. Banyak sekali hal-hal yang harus Anda pelajari. Dan dengan era pembelajaran merdeka seperti ini, Anda juga harus memerdekakan diri, ya, memerdekakan diri, pikiran, kemudian wawasan, kemudian juga cara pandang, mindset, itu harus merdeka. Maksudnya kenapa merdeka? Anda harus melepaskan diri untuk berpikir bahwa belajar itu adalah apa yang didapatkan dari dosen saja. Ya, Anda harus yang menjadi kesulitan utama adalah Anda harus bertransformasi dari siswa SMA berubah menjadi mahasiswa. Ya, maha itu adalah siswa yang paling tinggi sebenarnya. Ya, nah oleh karena itu Anda harus membiasakan diri terhadap sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Ya, Anda tidak bisa mengharapkan apa yang didapatkan selama perkuliahan di tatap muka, apalagi secara online itu adalah itu yang Anda pelajari. Ya, Anda harus mencari sendiri sumber-sumber yang lain. Sekarang banyak media pembelajaran lainnya, ya, dari YouTube atau dari internet lainnya, itu banyak sekali. Ya, jadi Anda harus memperkaya diri sendiri, ya. Anda adalah seorang mahasiswa. Bahkan dalam pembelajaran sekarang, di dalam dosen mengajar perguruan tinggi itu sebenarnya tidak boleh banyak memberikan materi, atau dosen tidak boleh banyak memberikan perkuliahan secara satu sisi, ya. Tetapi lebih dikedepankan Anda yang harus lebih aktif, ya. Anda yang harus lebih aktif untuk berinisiatif memperkaya ilmu Anda sendiri. Oleh karena itu, kami juga akan mencoba merancang sistem perkuliahannya berbeda, ya, yaitu bagaimana Anda harus lebih aktif lagi, Anda harus lebih bisa mengutarakan sisi bakat Anda atau sisi knowledge Anda untuk bisa dinilai oleh kami sebagai tim penilai atau tim dosen. Ya, jadi diingatkan kembali, setelah Anda mengikuti perkuliahan yang dari dosen, Anda diharapkan bisa mencari lagi sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan apa yang diberikan pada hari ini misalnya. Ya, pendahuluan Anda cari lagi. Banyak sekali ya. Jadi Anda harus berubah. Anda adalah mahasiswa terpilih, tetapi sebentar ya. Ya, mahasiswa terpilih, tetapi Anda tidak boleh puas sampai sekarang, sampai saat ini ya. Tapi Anda harus mencapai kepada jenjang yaitu sarjana. Untuk menjadi lulus itu gampang, terus terang gampang ya. Tetapi untuk menjadi lulus menjadi seorang sarjana sains yang berkualitas itu yang berat. Ya, soal kualitas itu ada di tangan Anda. Ya. Kalau Anda
memang berniat menjadi mahasiswa yang berkualitas, maka Anda harus memperkaya diri sendiri. Banyak lulusan-lulusan dari ilmu keolahragaan yang sudah berhasil, baik di berbagai cabang atau di berbagai bidang kerjaan, ya ada yang di Menpora, ada yang di Spora, dan lain sebagainya. Ya. Dan saya harap Anda juga bisa meneruskan prestasi-prestasi yang baik, ya, yang dicapai oleh senior Anda. Tetapi juga banyak senior-senior Anda yang kesulitan juga ada. Ya, bukan karena kesulitan dari pihak mengikuti, tetapi kesulitan untuk memerdekakan diri dari kebiasaan disuapi. Kalau di SMA kan disuapi, selalu disuapi, ini bahannya seperti ini ya. Tapi Anda harus haus terus akan ilmu, ya, jadi belajar terus, tidak cukup dari apa yang didapat dari saya pada hari ini. Ya, mungkin nanti saya minta tolong Safa Putri untuk mengabsen ya, Safa ya, absen ya, karena saya belum siap absennya secara elektronik, jadi secara manual saja ya, Safa ya, sambil kuliah nanti Safa bisa kuliah sambil absen. Baik, kita akan masuk saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke. Iya, ya, jadi nama saya Dr. Hamidi Ronald, atau kalian cari saja Dr. Ronald. Saya lulusan dari Universitas Padjadjaran Kedokteran ya. Sudah lama, kemudian melanjutkan S2-nya di UPI, sehingga masternya master pendidikan. Setelah itu saya dapat beasiswa untuk melanjutkan S3-nya di Jepang. Ya, selama beberapa tahun saya ada di sana. Ya, kemudian AIFO itu adalah ahli ilmu faal olahraga, suatu kompetisi, ya, kompetisi yang didapat melalui keahlian. Oke. Pada hari ini kita mempelajari tentang dasar dari anatomi dan fisiologi. Jadi dari pengertiannya, anatomi itu dibagi dua karena berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu ana dan tomi. Ana itu merupakan arti katanya yaitu bagian atau memisahkan. Sedangkan tomi itu iris atau memotong. Jadi memang dalam ilmu anatomi ya, kita mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi tubuh kita atau organ tubuh kita atau juga yang dinamakan organisme manusia itu sebenarnya kerjanya sistemik namanya. Kerjanya secara keseluruhan, ya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tetapi di dalam ilmu anatomi kita seperti mengiris atau memisahkan organ-organ itu atau jaringan-jaringan itu menjadi yang lebih kecil. Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Ya. Tetapi harus diingat bahwa kerja tubuh manusia itu nggak bisa dipotong-potong. Ya. Kerja tubuh manusia itu secara sistemik atau saling berhubungan satu sama lain. Nah, dari sudut medis, anatomi terdiri dari berbagai pengetahuan tentang bentuk, letak, ukuran, dan hubungan berbagai struktur dari tubuh manusia sehat, sehingga sering disebut sebagai anatomi deskriptif atau topografis. Ya. Nah, pembagiannya, anatomi itu ada yang regional, itu adalah anatomi yang dipelajari berdasarkan organ pada regio atau bagian daerah tertentu. Regio itu adalah area atau bagian-bagian. Ya. Kalau yang sistem itu mempelajari anatomi organ berdasarkan sistemnya. Ada sistem reproduksi, ada sistem respirasi, ada sistem jantung paru, dan lain sebagainya. Ya, itu jadi dalam mempelajari anatomi itu kita mau melihat struktur regionalnya, ya, bagian-bagian tertentu, misalnya otot jantung. Ya, otot jantung terdiri dari beberapa bilik, serambi. Kemudian ototnya apa saja, ya. Kemudian pintu-pintunya, katupnya apa saja. Itu dipelajari di anatomi secara regional.
Tetapi di dalam mempelajari sistem, nanti jantung itu akan berhubungan dengan apa? Misalnya dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah apa saja yang keluar dan masuk menuju ke jantung? Ya, kemudian pembuluh darah itu akan menuju kemana? Oh, akan menuju ke paru-paru. Nah, ini adalah suatu sistem namanya. Ya, nanti pembuluh darah yang dari paru-paru kemana lagi? Apakah kembali lagi ke jantung? Kemudian dari jantung, darah itu dipompa melalui pembuluh darah apa namanya, menuju kemana? Ya, nah itu adalah secara sistem. Ngerti ya? Jadi sistem itu akan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain atau berhubungan dengan organ-organ yang lain. Tetapi kalau regional ya kita mempelajarinya secara regional aja, daerah itu saja, gitu. Ya. Nah, yang dinamakan dengan anatomi regional itu contohnya yaitu ini, ya. Misalnya anatomi kranialis ya, adalah daerah kepala. Kita mempelajari daerah kepala itu aja terus. Di kepala itu ada otot apa saja, ya. Kemudian ada panca indera apa aja yang ada di kepala, ya. Kemudian juga bagaimana kalau di fisiologi fungsinya seperti apa. Ya, kemudian di toraks, ya, toraks atau di dada itu ada organ apa saja, ada otot apa saja, seperti itu. Demikian juga di abdomen atau perut, di genitalia atau di daerah kemaluan atau merupakan alat-alat reproduksi, ya. Nah, yang paling berperan atau paling banyak dibahas di dalam dunia olahraga adalah mengenai ekstremitas. Ya, ekstremitas itu sendiri dibagi dua, ada yang superior, yang atas, ya, yang kita kenal sebagai lengan, tangan, ya, jari-jari seperti itu, dan ekstremitas bawah atau kita kenal sebagai kaki, ya. Kemudian di bagian leher juga ada, di bagian belakang, ya. Kemudian di vertebra atau di punggung, kemudian di bagian pinggul. Nah, itu kalau kita mempelajarinya secara regional, ya. Tetapi kalau perkuliahan kita itu lebih kepada sistem. Ya, pemberian perkuliahan di anatomi fisiologi di ilmu keolahragaan itu lebih condong kepada bukan regional tetapi kepada sistem. Ya. Nah, sistem tubuh kita itu macam-macam ada. Ya. Ada yang namanya sistem respiratorius, ya, sistem pernafasan, kemudian sistem kardiovaskuler atau sistem pembuluh darah, kemudian sistem endokrin atau kita kenal juga sebagai sistem hormonal, ya. Kemudian sistem digestivus atau sistem pencernaan, sistem urinarius, urinarius itu sistem ekskresi, ya, dengan organ utamanya yaitu ginjal. Kemudian sistem genitalia atau juga dikenal dengan sistem reproduksi. Kemudian sistem muskuloskeletal, nah ini ya, sistem tulang dan otot. Ya. Kemudian sistem nervorum atau sistem saraf. Dan yang terakhir adalah sistem neurosensoris atau kita kenal sebagai panca indera. Ya. Walaupun kerja ini secara keseluruhan itu saling berhubungan satu sama lain, ya, tetapi kita coba di ilmu anatomi dan fisiologi ini, ya, kita mempelajarinya satu persatu secara sistem. Ya. Jadi kalau kita bicara anatomi biasanya berhubungan dengan fisiologi. Fisiologi itu adalah ilmu fungsinya. Ya, jadi kalau anatomi kita mengetahui organnya apa, di fisiologi fungsi organ itu seperti apa. Ya. Biasanya ilmu ini memang tidak bisa dilepaskan kedua ilmu ini. Kalau kita bicara fisiologi, pasti kita bicara anatominya seperti apa. Ya. Atau kalau kita bicara anatomi, pasti akan berhubungan dengan fisiologi. Fungsinya seperti apa. Ya. Jadi, oleh karena itu banyak sekali yang harus dipelajari. Waktu saya kuliah kedokteran itu, anatomi itu 4 kali 12 SKS. Anatomi saja. Ya. Kemudian fisiologinya juga 12 SKS. Jadi anatomi dan fisiologi itu 24 SKS. Ya, yang terbagi menjadi 3 tahun waktu itu. Ya, sedangkan Anda kan dalam 1 tahun Anda cuma mendapat 4 SKS. Ya, jadi sedangkan ilmu yang diperlukan untuk mendukung kepada keilmuan Anda itu hampir sama. Ya, karena dulu
Fakultas olahraga itu asalnya bergabung dengan Fakultas Kedokteran di Unpad, ya. Tapi sejak sekitar tahun 50 berapa itu memisahkan diri, ya. Ilmu keolahragaan itu bergabung dengan IKIP, ya, ilmu pendidikan, ya. Jadi kenapa bergabung dengan Fakultas Kedokteran? Memang ilmu-ilmunya itu memang hampir sama, ya, hampir sama dengan keilmuan atau kedokteran dasar. Ya, dengan kedokteran dasar, sehingga memang kualitasnya dulu itu hampir sama, ya. SKS-nya atau jumlah jam pemberiannya hampir sama dengan mahasiswa kedokteran. Tapi dengan bertambahnya waktu, akhirnya semakin berkurang, ya. Anda sekarang, dulu awal-awal saya mengajar masih anatomi dan fisiologi dipisah. Sekarang sudah digabung, terus SKS-nya semakin sedikit. Ya, oleh karena itu diharapkan Anda memperkaya diri sendiri, ya, adik-adik mahasiswa, jangan cukup dengan apa yang didapat dari dosen-dosennya. Baik, kembali lagi kepada perkuliahan, ya. Jadi ini yang akan kita pelajari, ya. Nah, yang paling utama di dalam dunia olahraga, walaupun semua penting, tetapi yang paling utama ini adalah sistem muskuloskeletal, ya, di mana nanti kita akan mempelajari tentang tulang belulang dan fungsinya, kemudian otot, kemudian juga dengan fungsinya, bagaimana otot bisa berkontraksi, ya, kemudian sistem saraf, ya. Biasanya sistem muskuloskeletal dan sistem nerve forum itu disebutkan sistem ergosistem pertama atau ergosistem primer, ya, atau pelaksana gerak, ya, ini, ya, sistem muskuloskeletal dan nerve forum, sistem saraf. Kemudian untuk bisa semua ini bekerja maka perlu pendukung, ya. Pendukungnya yaitu sistem respiratorius, ya, sistem pernafasan, dan sistem kardiovaskuler, ya. Nah, ini sistem respiratorius dan sistem kardiovaskuler itu biasanya disebut ergosistem 2 atau ergosistem sekunder atau ergosistem pendukung. Ya, nanti di fisiologi olahraga Anda akan belajar lebih dalam lagi, ya. Sedangkan yang lainnya adalah sistem-sistem yang membantu kepada kerja dari kedua ergosistem itu, ya. Jadi nanti akan pelajarinya sistem muskuloskeletal atau nerve forum dulu, ya. Tetapi sebelum masuk ke sini nanti akan mempelajari dulu tentang sel itu apa, ya. Oke, tadi tentang anatomi, sedangkan fisiologi itu berasal dari bahasa Latin, ya, physis dan logos. Physis itu alam atau cara kerja, sedangkan logos itu ilmu pengetahuan. Ya, jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal, dulu itu disebutnya ilmu faal, ya, atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Ya, bagaimana setiap fungsi tubuh bekerja dan menjalankan aktivitas mempertahankan kehidupan. Ya, jadi fungsi, ya, di fisiologi itu fungsi dari jaringan atau alat-alat tubuh itu kerjanya seperti apa. Ya, itu dipelajari di ilmu-ilmu fisiologi. Nah, ada istilah-istilah yang di dalam anatomi. Ya. Jadi ketika Anda membaca atau mempelajari ilmu-ilmu anatomi, ada istilah-istilah Latin yang kalau Anda tidak mengetahui ini, Anda akan mengalami kesulitan. Ini maksudnya apa ya? Gitu. Ingat, anatomi itu adalah ilmu yang dipotong-potong. Ya. Jadi organ-organ tubuh kita itu dipotong-potong, kemudian kita mempelajarinya. Nah, sekarang Anda, misalnya saya lihat Safa, dari depan itu terlihat kan, ada kepala, ada mata, ada mulut, sehingga saya mengetahui ini wajahnya seperti itu. Ya. Tetapi kalau dari belakang, saya belum tentu tahu itu adalah Safa. Tetapi kalau ada fotonya di bawahnya, ada keterangan, ini adalah Safa dilihat dari belakang. Maka saya bisa mengetahui itu adalah Safa. Nah, dari belakang itu terlihatnya seperti apa? Gitu kan? Nah, sama juga di ilmu anatomi itu seperti itu. Ya, jantung misalnya. Anda tidak akan bisa melihat, tidak selalu dalam ilmu anatomi itu jantung itu bentuknya seperti itu aja. Ada potongan-potongan, ya, yang untuk supaya kita bisa melihat jantung itu secara keseluruhan. Nah, kalau Anda tidak mengetahui ini potongannya apa, biasanya di dalam ilmu anatomi itu di bawahnya ada. Ini potongannya apa? Potongan sagittal, potongan korona. Itu Anda harus tahu.
Kalau ada tulisan potongan sagital, berarti dia dilihatnya dari mana? Ya, gambar ini dilihatnya dari sisi yang mana? Gitu. Nah, oleh karena itu, sebagai pendahuluan, jadi yang namanya posisi anatomi ini ya, seperti yang gambar di sini. Ya, jadi orang itu menghadap ke depan, kemudian jarinya terbuka mengarah ke depan, ke arah kita. Ya, ini adalah yang namanya posisi anatomi. Ya, bukan tangannya menutup atau ke belakang, tetapi terbuka. Ini adalah posisi anatomi. Nah, dalam kemudian ada garis-garis maya, garis-garis potong ini ya, garis-garis maya yang untuk memudahkan kita melihat atau mempelajari organ-organ tubuh kita. Ya, yang memisahkan tubuh kita dari kiri dan kanan itu adalah garis sagital. Ini ya, garis sagital itu memisahkan kiri dan kanan tubuh kita. Ya, atau di dalam bahasa Latinnya kiri itu adalah sinistra, sedangkan kanan itu namanya dextra. Ya, sinistra dan dextra itu garis sagital. Kemudian kalau tubuh kita dibagi menjadi depan dan belakang, itu namanya garis koronal. Ya, koronal itu membagi depan dan belakang tubuh kita. Ya. Sedangkan dari batas umbilikal itu pusat, ya, itu juga ada garis yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Ya, itu adalah bagian superior, bagian atas, dan inferior, bagian bawah. Itu adalah garis transversal. Ya. Jadi ada 3 garis yang membagi tubuh menjadi kiri kanan, itu garis sagital. Kemudian depan belakang itu garis koronal, dan atas bawah itu garis transversal. Ya. Nah, istilah-istilah lain dalam bahasa anatomi kalau Anda nanti akan mempelajari, ya, ada istilah yang menyatakan itu adalah artinya lubang, saluran atau ruangan. Ya. Lubang itu nanti kalau Anda membaca ada istilah ductus, ya, ada namanya ductus eustacii. Berarti itu adalah lubang yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau rongga hidung. Ya, ada hubungan di situ. Ya. Kemudian fisura. Kalau fisura itu adalah celah atau retak. Ya. Kemudian ada juga yang namanya foramen. Ya, foramen itu adalah lubang bulat tempat masuknya pembuluh darah dan saraf. Ya. Jadi di tulang-tulang itu atau di bagian organ-organ lainnya ada yang namanya foramen. Nah, kalau kalian baca tentang ada namanya foramen, itu artinya adalah suatu lubang yang fungsinya lubang itu akan diisi oleh pembuluh darah dan saraf. Ya. Kemudian ada lagi istilah namanya kanalis. Ya, ini adalah lubang yang berbentuk saluran. Ya, jadi lebih panjang dia ada salurannya dan biasanya berhubungan dengan yang lainnya. Kemudian ada kafum. Ini juga adalah suatu rongga atau ruangan. Ya, ruangan-ruangan di dalam tulang belulang itu banyak sekali. Itu biasanya pakai nama kafum. Ya. Sedangkan meatus itu liang atau pintu saluran. Ya, misalnya meatus acousticus externus. Ya, itu adalah lubang saluran telinga bagian luar. Ya. Jadi yang namanya meatus itu adalah liang atau pintu saluran. Ya. Nah, ini istilah-istilah ini Anda harus sering baca. Ya. Kalau Anda menghafalkan itu tidak akan hafal-hafal. Ya, ini akan menjadi hafal kalau Anda sering membaca. Dengan sendirinya maka Anda akan mengetahui. Ya. Jadi kalau ada namanya ductus, oh itu artinya lubang. Kalau ada meatus itu adalah suatu saluran, pintu saluran. Macam-macam namanya, tergantung organ-organnya. Ya. Baik, itu mungkin itu ada yang itu ya link absen kelas A, saya nggak tahu itu apakah kelas B juga bisa di situ, coba aja diisi aja dulu ya.
Nanti Putri juga selain itu manual juga ya, Safa ya, bikin juga supaya ada backup. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah istilah anatomi menurut area atau daerah. Banyak sekali ya istilah-istilah. Jangan membuat Anda frustasi karena ini adalah sesuatu yang baru. Ya, dengan berjalannya waktu nanti kalau Anda rajin, maka Anda bisa hafal sendiri. Ya, ada yang namanya epigastrik. Epigastrik itu daerah ulu hati atau bagian tengah atas perut. Ya, epigastrik. Kemudian ada hipogastrika, itu adalah bagian bawah perut. Kemudian ada ileum. Ileum itu adalah tulang usus sebenarnya. Ya. Kemudian dextra itu kanan. Jadi daerah tulang usus bagian kanan. Ada juga ileum sinistra, berarti daerah tulang usus kiri. Nah, bagian lumbal. Lumbal itu bagian pinggang. Ya, ada dextra, ada juga sinistra. Nah, yang dinamakan pusar atau ya itu namanya umbilikus. Ya. Ya, ini adalah kita masih pendahuluan ya, jangan terlalu aduh stres nih nggak bisa dihafalin ya. Ini masih pendahuluan, tenang aja ya. Anda akan bisa nanti menguasainya dengan sendirinya. Kemudian ada istilah-istilah untuk mendeskripsikan lokasi perbandingan. Ada beberapa pasang istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan lokasi suatu struktur anatomi. Itu yang tadi yang saya sudah sebutkan. Ya, dextra itu artinya kanan, sinistra itu artinya kiri. Ya. Kemudian ada bagian depan. Sekarang nama depan itu artinya anterior. Ya, kenapa sih harus pakai bahasa Latin? Karena memang ilmu anatomi fisiologi itu asalnya dari daerah Latin. Makanya awalnya dipakai bahasa Latin. Ya, dan ini menjadi konsensus internasional. Kalau kita ingin mempelajari anatomi, maka kita harus memakai bahasa Latin. Ya, makanya jadilah anak orang-orang lebih pintar. Kalau dulu ada orang Indonesia yang lebih pintar dari orang Latin dan menemukan istilah-istilah ini, maka pakainya istilah orang Indonesia. Ya, tapi ya sekarang karena didahului oleh orang Latin, ya makanya kita harus belajar ke ilmu-ilmu Latin. Ya. Jadi depan itu adalah anterior, sedangkan posterior itu artinya belakang. Ada juga bagian ventral. Nah, ini ventral itu depan juga, ya. Dan dorsal itu bagian belakang. Nah, maksudnya adalah kalau Anda ada hal yang belum mengerti, Anda mempelajari ini. Apa bedanya ventral dan anterior? Gitu. Ya. Ini sama-sama istilahnya depan. Kalau di bahasa Indonesia sama-sama depan. Tetapi apa perbedaannya? Kalau Anda belum mengerti, ya Anda mempelajari sendiri. Tidak cukup waktunya untuk kita mempelajari satu persatu. Seperti itu. Ya, Anda pelajari sendiri. Demikian juga ada yang namanya superior, ya. Superior itu atas, inferior itu bawah. Ada yang namanya kranial, berarti dia mendekati kepala. Jadi segala sesuatu yang mendekati kranial itu namanya mendekati kepala itu namanya kranial. Ya. Kemudian segala organ-organ tubuh yang mendekati atau istilah-istilah yang menuju ke kaki itu namanya kaudal. Ya. Itu mendekati kaki. Nah, garis tubuh yang kalau yang mendekati ke tengah, garis tengah tubuh kita, medial itu jadi yang garis tengah tubuh kita, itu namanya medial. Ya, sedangkan yang menjauhi itu, menjauhi garis tengah, atau tadi adalah garis, ini ya, garis koronal, ini di sini, garis koronal ini, yang memisahkan kiri dan kanan, itu adalah lateral. Ya. Kemudian proksimal, ada istilah proksimal. Proksimal itu artinya mendekati tubuh, sedangkan distal itu menjauhi tubuh. Ada juga yang superficial, permukaan. Ya, seperti kulit, ya. Kulit itu adalah bagian superficial, permukaan tubuh kita. Ya. Tetapi bagian ke dalamnya ada kulit, kemudian ada epidermis, dermis, kemudian ada otot dan lain sebagainya. Tulang itu adalah bagian profunda, bagian dalam, karena letaknya di dalam tubuh kita.
Sedangkan yang di permukaan itu namanya superficial, sedangkan yang di bagian dalam itu namanya profunda. Nah, untuk anggota-anggota gerak atau ekstremitas, nah ini mungkin yang Anda harus, karena di dunia olahraga, Anda harus paham betul ini gerakan-gerakan. Ya. Saya hanya cuma memberikan istilah-istilah. Anda harus mencari. Ya, di YouTube itu banyak sekali. Ya, Anda bisa lebih banyak mengenai bagaimana yang dimaksud dengan proksimal, distal, ya, dorsal, palmar, plantar. Ya, istilah-istilah itu. Ulnar, radial, fibular, tibial. Ya. Anda harus mencari sendiri ya. Ya, Anda adalah sekarang seorang mahasiswa yang tidak bisa disuapi terus-menerus. Ya. Kami tim teaching, tim pengajar akan semakin lama semakin sedikit, hanya membimbing saja. Ya. Mungkin minggu depan atau hari apa ya? Kuliah hari Senin ya, Senin atau Selasa yang ada ya. Selasa, Pak. Selasa itu mungkin akan didahului dengan kuis. Misalnya saya akan menanyakan apa istilah-istilah ini. Saya ingin mengevaluasi apakah Anda dengan waktu yang banyak di rumah ini mempelajari nggak apa yang sudah dipelajari sekarang lebih dalam lagi. Saya yakin Anda tidak akan banyak mengerti, ya. Dan untuk menerangkannya satu persatu itu juga tidak ada waktu, ya. Oleh karena itu Anda harus mempelajari sendiri. Banyak waktu, ya, jangan buang-buang waktu yang ada. Ini adalah arah. Nah, ini ada arah-arah, ada ekto, meso, endo, epi, peri, basis, apex, margo. Nah, ini semua istilah-istilah ini akan Anda temui ketika Anda mempelajari anatomi. Oleh karena itu, Anda harus mempelajari. Ada waktu misalnya beberapa hari sampai pertemuan hari Selasa kan ada beberapa hari, Anda baca aja. Sehari misalnya setengah jam, istilah-istilah ini, pelajari, tambah lagi, ya Anda akan bisa lebih mempelajari. Nanti PPT-nya juga Anda bisa mungkin bisa ditemukan di spot ya. Atau video ini juga Anda bisa ulang nanti di spot kalau nggak salah. Ya, Anda tinggal bisa mengulang lagi ya karena rencananya akan di-sharekan di YouTube ya. Jadi Anda bisa ulang-ulang lagi, kemudian tambah lagi lewat-lewat yang lainnya. Oke. Oke, itu adalah istilah-istilah di dalam anatomi yang nanti akan Anda pelajari ya. Banyak sekali ya. Nah, ini baru pendahuluan saja ya, baru pendahuluan yang Anda akan pelajari nanti di ilmu-ilmu fisiologi. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan perkuliahan. Sorry, tulisannya mungkin kurang terlihat ya. Ini sudah ya. Ntar saya perbaikin dulu sebentar. Ya, mungkin ini lebih terlihat ya. Oke, ini sudah. Nah, jadi manusia itu atau organisme itu ya itu terdiri dari yang tersusun dari beberapa bagian-bagian. Ya. Ya, yang paling kecil itu namanya sel. Itu merupakan unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel, nukleus, dan protoplasma. Ya, oleh karena itu, sebelum nanti mempelajari suatu sistem, ya itu Anda harus mempelajari dulu sel. Jadi Anda harus melihat sebagai mahasiswa ilmu keolahragaan, manusia itu bukan hanya sebagai organisme, ya,
tetapi adalah bagaimana manusia itu tersusun dari bertriliun-triliun sel. Ya. Nah, sel itu adalah unsur dasar jaringan yang terkecil. Ya. Nanti dari sel itu, sel-sel yang lain yang mempunyai bentuknya yang sama, fungsinya yang sama, akan bersatu, membentuk yang namanya jaringan. Ya, jadi jaringan itu adalah kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Ya. Kemudian jaringan-jaringan ini juga akan berhubungan dengan jaringan-jaringan yang lain, membentuk yang namanya organ. Ada organ jantung, organ paru-paru, organ usus, dan lain sebagainya. Ya, jadi organ itu adalah bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi yang khusus. Ya, jadi organ ini udah punya fungsinya dia. Ya, mempunyai organ jantung punya fungsi, misalnya memompa jantung. Pembuluh darah punya fungsi untuk mengalirkan darah. Ya, organ paru-paru fungsinya apa? Menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, misalnya. Ya. Nah, organ-organ ini akan mempunyai bergabung dengan organ-organ lain yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Misalnya jantung dan pembuluh darah, ya kan? Karena jantung itu akan memompa darah, dia akan dipompa kemana? Kalau salurannya nggak ada. Maka dia akan bergabung dengan pembuluh darah. Makanya terbentuklah yang namanya sistem. Sistemnya namanya adalah sistem kardiovaskuler. Atau bahasa Indonesianya sistem jantung pembuluh darah. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi sistem respirasi. Ya. Dari udara yang dari luar bisa masuk ke bagian paru-paru, itu tidak harus berhubungan dengan sistem-sistem yang lainnya atau dengan organ-organ lainnya, maaf. Ya, misalnya dengan organ penciuman, organ hidung, karena disitulah awal pertama udara masuk. Ya, kemudian dari organ hidung dia masuk lagi ke organ apa untuk dialirkan udara itu sampai ke paru-paru dan akhirnya di daerah yang namanya alveolus itu terjadi pertukaran gas. Ya. Nah, organ-organ itu saling berhubungan dengan yang lainnya, makanya membentuk suatu sistem. Ada sistem respirasi yang tadi saya terangkan, sistem kardiovaskuler, jantung pembuluh darah, ya. Nah, sistem-sistem yang tadi saya di awal terangkan, ada sistem kardiovaskular, respirasi, endokrin, pencernaan, dan lain sebagainya, saling berhubungan. Ya, bekerja secara sistemik, itulah jadilah yang namanya organisme atau manusia itu. Ya, jadi manusia itu, organisme itu dibentuk dari yang namanya sel, membentuk menjadi jaringan, jaringan membentuk menjadi organ, dan organ menjadi sistem, dan akhirnya sistem menjadi organisme. Gitu. Ya, Anda harus bisa mengerti sampai ke bentuk sel. Ya. Nah, sel adalah satu unit dasar dari tubuh manusia, di mana setiap organ merupakan penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur-struktur interseluler. Ya, setiap jenis sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Karena sel itu struktur dasar. Jadi satu sel biasanya dia fungsinya cuma satu fungsi juga. Gitu. Ya, contohnya sel darah merah yang katanya jumlahnya 25 triliun, ya Anda percaya saja ya, kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Ya. Jadi 25 triliun berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Itu sel darah merah fungsinya seperti itu. Ya. Samping itu, sel darah merah masih terdapat sekitar 75 triliun sel lainnya yang menyusun tubuh manusia. Sehingga katanya jumlah sel pada manusia itu sekitar 100 triliun sel. Macam-macam selnya dengan fungsinya yang bermacam-macam. Ya, sel-sel inilah yang nanti akan membentuk atau menciptakan manusia itu. Jadi kalau Anda misalnya nanti ke depan ingin menciptakan performance yang hebat pada atlet, pada prinsipnya Anda menciptakan sel-sel yang hebat pada manusia itu. Kalau Anda lapar, sebenarnya yang dikasih makan adalah selnya. Ya. Kalau Anda pintar, Anda menambah ilmu, itu sebenarnya sel-selnya yang pintar. Ya.
Kalau sel-selnya itu pintar, maka organismenya juga akan menjadi pintar. Gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya bagaimana sebenarnya kita menciptakan sel-sel yang luar biasa sehingga manusia atau organismenya juga itu menjadi organisme yang luar biasa. Ya. Nah ini mungkin Anda sudah pelajari di IPA, di SMA ya, bagaimana sel-selnya itu, anatomi sel itu bermacam-macam ya. Banyak sekali ya, ada yang namanya mitokondria ya. Kemudian terdiri dari nukleus atau inti sel, ya. Kemudian ada inti sel, kemudian ada anak inti namanya nukleus, di mana di sini adalah DNA. Jadi tidak heran kalau Anda misalnya dito ternyata ditemukan dalam TKP pembunuhan satu keluarga. Kenapa bisa ketahuan pembunuhnya? Karena di situ rambut dito ternyata ada di situ. Di rambut itu ada selnya. Di selnya ada DNA-nya. Dan DNA itu seperti portofolionya. Jadi blueprint-nya, blueprint dari si Dito ada di situ. Makanya bisa ketahuan kenapa rambut si Dito ada di TKP. Gitu. Ya, oleh karena itu ketahuanlah pembunuh itu namanya Dito. Ini contohnya. Gitu. Ya, jadi sel itu menunjukkan, walaupun satu sel itu menunjukkan karakteristik dari seseorang, karena DNA itu tidak ada yang sama. Ya, setiap orang mempunyai DNA yang unik, tidak ada yang sama. Ya, nanti kita pelajari satu persatu sel-sel itu dan fungsinya. Ya. Kemudian jaringan, ya. Jaringan itu ada 4 tipe jaringan yang membentuk tubuh semua hewan, termasuk tubuh manusia dan organisme. Ya. Ada yang namanya jaringan epitel, ya. Jaringan kulit itu namanya jaringan epitel. Ya. Jadi jaringan epitel itu jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan. Ya. Bukan hanya di kulit, tapi juga organ-organ di dalam tubuh juga itu di bagian permukaannya ada yang disusun dari jaringan epitel. Ya. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya. Ya. Nah ini kemudian ada selain jaringan epitel ada namanya jaringan pengikat. Yang namanya juga jaringan pengikat. Ya. Tujuannya atau fungsinya yaitu mengikat jaringan dan alat-alat tubuh. Ya. Contoh jaringan ini adalah jaringan darah. Ya. Di sini ya, jaringan-jaringan connecting, jaringan pengikat. Ya. Kemudian ini adalah jaringan lemak, adipose tissue. Kemudian jaringan darah di sini. Ya. Macam-macam ada jaringan darah itu ya. Namanya jaringan, berarti kan dia terdiri dari beberapa sel ya. Sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada juga jaringan-jaringan seperti ini adalah ligamen. Ya. Ada kolagen, tulang di sini. Ya. Kemudian otot, ya. Jaringan otot, ya. Sel-sel otot ada di sini. Ya. Kemudian ini jaringan tulang rawan. Ada sel tulang rawan, ada nanti kita lihat ada pembentuk sel tulang yang namanya osteoklas, osteosit, kemudian ada osteoblast, ada juga yang menghancurkan, osteoblast namanya. Ya. Nah, ini adalah tulang rawan, sedangkan yang di bawah ada tulang keras. Ya nanti ada perubahan, bagaimana dari tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras. Karena waktu kita janin itu tulang rawan semua. Ya, kemudian waktu bayi itu banyak masih tulang rawan, kartilago, kemudian makin lama makin berubah menjadi tulang yang keras. Ya, sama juga kalau dulu anak-anak itu mudah dibentuk karena masih banyak mempunyai kartilago, tulang rawan. Ya, kalau makin lama makin keras, nggak bisa dibentuk. Ya, makin jadi mahasiswa semakin keras kepala, ditambah lagi nggak bisa dikasih tahu. Ya. Semoga tidak terjadi pada Anda ya, sebagai mahasiswa baru. Ya, Anda harus bisa mau dibentuk. Ya. Nah, kemudian ada jaringan otot, ya, jaringan otot, kemudian jaringan saraf. Ya. Nah, dari jaringan akan membentuk menjadi organ. Nah, ini adalah organ-organ yang akan kita pelajari, ya, yang tadi saya sebutkan. Ya, ada sistem kardiovaskuler, ya,
sistem pencernaan, endokrin, kekebalan, banyak sekali ya. Nanti ada beberapa belas yang akan kita pelajari. Semoga sempat ya, semoga sempat dipelajari oleh Anda sepanjang 1 tahun ini. Nah, ini ada gerakan-gerakan anatomi juga Anda harus pelajari ya. Ada yang namanya fleksi, ekstensi, ini penting di dalam dunia olahraga ya. Nanti kita akan masuk di dalam gerakan ini ketika mempelajari sistem tulang belulang. Ini akan diulang lagi. Ini hanya pendahuluan saja. Banyak istilah ya. Nah, ini yang tadi ya, bidang sagital, horizontal ya, tadi sudah. Oke. Oke. Nah, itu adalah sebagai pendahuluan ya. Nanti Anda bisa lihat ya ininya di PPT-nya, mungkin saya juga akan kirimkan kepada ketua kelas untuk bisa mempelajarinya ya. Selain Anda juga bisa mengaksesnya di spot ya. Baik, itu adalah pendahuluan. Ya, saya pikir tidak ada pertanyaan karena kan Anda juga masih bingung, masih apa ini gitu ya. Pokoknya pendahuluan sehingga Anda nanti bisa mempelajarinya lebih jauh lagi. Ya, baik, tidak apa. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan boleh. Ada pertanyaan? Silakan langsung di-unmute aja ya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya ya? Saya Misi dari kelas A. Ya. Izin bertanya, kalau misalkan untuk anatomi sendiri, kelasnya lebih banyak praktek lapangan atau lebih banyak di kelas? Dan sistem, jika ada praktek, sistem prakteknya itu seperti apa, Pak? Makasih. Ya, jadi mungkin anatomi fisiologi ini lebih banyak di kelas, tapi ada beberapa yang, karena kita sulit sebenarnya sekarang. Ya. Sulit untuk praktikumnya. Ya, biasanya Dokter Imas biasanya kalau belajar anatomi tulang belulang, beliau bawa tulang-tulangnya, ya, tulang asli gitu ya, mempelajarinya seperti apa. Tetapi mungkin karena kesulitan, karena kita harus online, ya banyaknya mungkin sekarang online. Ya, tetapi Anda jangan khawatir, Anda nggak usah patah semangat, Anda bisa mempelajarinya ya lewat atlas-atlas atau buku-buku atau internet ya. Anda bisa. Sekarang ada atlas anatomi namanya, ya Sobota. Ya, karangan Sobota. Itu secara karikatur atau secara kartun tetapi mendekati aslinya. Ya. Tapi untuk kali ini mungkin kita masih karena online, karena mahasiswa belum diperbolehkan untuk hadir ke kampus, lebih banyak ini ya, perkuliahan secara online mungkin ya. Belum praktikum belum terfikirkan oleh kita karena sulit. Gitu. Baik, ada satu lagi pertanyaan? Pak. Ya. Izin tanya, Holis. Ya. Tendon itu termasuk tulang apa otot? Ya, nanti kita akan mempelajari ya. Ini masih pendahuluan, Anda akan mempelajarinya nanti. Mohon sabar ya. Nanti Anda bisa bertanya ketika Anda mempelajari sistem tulang belulang dan muskuloskeletal. Ya. Mungkin juga ketika Anda mempelajarinya, Anda tidak akan bertanya karena Anda akan tahu nanti ketika mempelajarinya. Ya, ini masih pendahuluan saja. Baik, ada lagi? Saya pikir cukup perkuliahan kita karena